versi yang jauh lebih panjang, lebih mendalam, lebih storytelling. Tema tetap kesehatan hubungan dan emosi, aman, tidak vulgar, dan tetap dalam karakter Dokter Rahayu. Podcast kesehatan, istri akan minta duluan. Dengan cara ini, versi super panjang, Dokter Rahayu. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kesehatan bersama saya, Dokter Rahayu, yang setiap harinya menemani Anda dalam menjaga kesehatan tubuh, pikiran, dan juga hubungan rumah tangga. Hari ini kita akan membahas satu tema yang, saya yakin, banyak sekali pasangan ingin tahu, tapi malu bertanya. Bagaimana agar seorang istri justru lebih dulu menunjukkan kebutuhan kedekatan, perhatian, bahkan momen intim, dan semua itu terjadi secara natural, tanpa dipaksa, tanpa drama, tanpa tekanan. Saya akan jelaskan dengan sangat mendalam, panjang, lengkap, dan semuanya berdasarkan ilmu kedokteran, psikologi hubungan, hormon wanita, komunikasi emosional. Pengalaman saya menangani ribuan pasangan. Hari ini bukan bahasan nakalia, ini murni kesehatan hubungan. Karena banyak rumah tangga yang renggang hanya karena salah paham masalah kebutuhan emosional. Baiklah, kita mulai. Cara kerja otak dan hormon wanita. Sebelum bicara tentang istri akan minta duluan, kita harus pahami. Satu wanita membutuhkan rasa aman dulu, baru muncul keinginan dekat. Ini bukan lelucon, ini sains. Otak wanita memiliki sistem limbik yang lebih sensitif terhadap stres, emosi, konflik kecil. Sedikit saja, ada suasana tidak nyaman. Otomatis oksitosin turun, hormon stres naik, keinginan dekat menurun drastis. Pria sebaliknya, pria bisa ingin dekat dulu baru merasa nyaman. Wanita merasa nyaman dulu baru ingin dekat. Ini perbedaan besar yang harus dipahami. Dua hormon yang menentukan keinginan wanita bukan hanya libido, tapi oksitosin. Oksitosin disebut hormon cinta dan kepercayaan. Naik saat dipeluk, dibelai dengan lembut, didengar tanpa dihakimi, dihargai, diperhatikan dalam hal kecil. Jadi rahasianya adalah meningkatkan oksitosin, bukan melakukan hal-hal aneh. 3. Stres adalah pembunuh nomor 1 keinginan wanita. Kalau seorang istri kelelahan, banyak beban pikiran, merasa tidak dihargai, merasa sendirian di rumah, merasa tugasnya tak pernah selesai, maka tubuhnya otomatis mematikan kebutuhan kedekatan. Ini bukan pilih kasih, ini biologi. Teknik emosional CHARGING lebih mendalam. Di bagian sebelumnya saya jelaskan sedikit, tapi sekarang kita perpanjang dan perdalam agar durasinya kuat. Emotional charging adalah proses mengisi ulang tangki emosi istri agar hatinya hangat, pikirannya tenang, ia merasa dihargai, ia merasa dicintai, ia merasa aman. Ketika itu terpenuhi, istri akan jauh lebih cepat mendekat duluan. Mari kita kupas satu persatu. 1. Sentuhan non-intim berkualitas. Wanita sangat responsif terhadap sentuhan lembut yang tidak mengandung maksud. Ini justru yang membuat mereka merasa aman. Contoh sentuhan yang membuat oksitosin naik. Memegang bahu sambil bilang, "Kamu capek ya sayang." Elus punggung bawah saat ia lewat. Genggam tangannya saat nonton TV. Selimutkan tubuhnya jika ia tertidur di sofa. Usap rambutnya sambil bilang, "Hari ini kamu hebat banget." Yang penting, niatnya bukan mengajak, tapi menghargai. Itu yang membuat efeknya kuat. 2. Teknik mendengarkan tanpa memotong. Wanita merasa dicintai kalau didengarkan. Bukan diberi solusi, bukan disuruh sabar, bukan diminta tenang. Dengarkan, ulangi kalimatnya. Misal, istri, "Aku capek banget rasanya hari ini." Suami, "Kamu capek banget ya." "Aku ngerti kok. Ceritain aja kalau mau." Sederhana, tapi inilah yang membangun kediaman emosional. 3. Pujian spesifik. Pujian harus detail, bukan umum. Pujian umum, "Kamu cantik, cepat bosan." Pujian spesifik, "Aku suka banget cara kamu merapikan rumah tadi. Baju yang kamu pakai hari ini cocok banget di kamu. Kamu selalu ingat hal kecil, itu yang bikin aku kagum." Wanita akan melekat di hatinya. 4. Kehadiran yang konsisten, bukan uang, bukan hadiah. Wanita butuh kehadiran emosional. Contoh, duduk di sebelahnya walau hanya 5 menit. Temani ia minum teh.
Tanya 3 hal setiap malam. Apa yang bikin kamu senang hari ini? Apa yang bikin kamu sedih hari ini? Apa yang bisa aku bantu? Jika dilakukan 7 hari berturut, efeknya sangat besar. 5 kejutan kecil. Beli makanan kesukaannya, minuman favoritnya, bunga murah, sticky note dengan pesan kecil. Terima kasih ya sayang, kamu berarti buat aku. Ini membuat hatinya luluh. Faktor rumah tangga yang sering tidak disadari. Sekarang kita bahas faktor-faktor yang membuat istri diam, menjauh, atau kehilangan kemauan untuk mengajak duluan. 1. Beban kerja yang tidak terlihat. Istri sering memikirkan cucian, belanja, cucian piring, anak, rumah, pekerjaan, keluarga besar. Suami sering hanya melihat aksi, bukan beban mental. Kalau ingin istri lebih dulu meminta, maka bantu meringankan bebannya. 2. Konflik kecil yang tidak diselesaikan. Wanita menyimpan emosi kecil yang tidak dibereskan. Kata-kata yang menyakitkan, nada bicara, sindiran, lupa apresiasi, janji kecil yang dilupakan. Emosi kecil itu numpuk, oksitosin turun, keinginan menurun. 3. Kurangnya waktu berduaan. Banyak pasangan hanya hidup serumah, bukan hidup bersama. Solusi: 20 menit setiap malam. Tanpa HP, tanpa televisi, hanya obrolan ringan. 4. Cerita. Sekarang saya bahas panjang agar durasinya sesuai. Pasangan Dharma dan Sari. Dharma datang ke saya mengeluh istrinya berubah dingin. Setelah saya tanya panjang, ternyata istrinya stres, merasa tidak dihargai, tidak pernah disentuh kecuali saat diajak berhubungan. Saya beri program 14 hari. Bantu pekerjaan ringan. Pelukan 8 detik setiap pagi. Kirim pesan pendek romantis. Dengarkan tanpa menggurui. Hasilnya, di hari ke-10, istrinya mulai lebih dulu memeluk, mencium, dan meminta quality time. Bukan karena Dharma gatal, tapi karena emosi istrinya penuh. Pasangan Iqbal dan Mira. Iqbal merasa istrinya tidak lagi romantis. Ternyata istrinya merasa, saya ini seperti pembantu, tidak pernah dapat ucapan terima kasih. Lalu Iqbal mulai, ucap terima kasih 3x sehari. Memberi pujian, menawarkan bantuan. Setelah 1 bulan, hubungan mereka kembali panas seperti awal menikah. Pasangan Galuh dan suami. Dari sisi istri, Galuh mengatakan, aku akan lebih dulu minta, kalau emosiku penuh. Kalau tidak, aku cuma ingin tidur. Ini adalah suara hati banyak istri di luar sana. Pasangan Fajar dan Lestari. Lestari selalu menolak ajakan suaminya. Fajar pikir istrinya tidak cinta lagi. Ternyata, dia hanya lelah, emosinya kosong, dan tidak merasa dekat. Setelah Fajar mengikuti program 7 hari emotional charging, komunikasi empati, sentuhan non-intim, waktu berdua, perhatian sederhana, hasil, Lestari sendiri yang meminta kedekatan fisik setelah 3 minggu. Teknik komunikasi, kunci emas. 1 kalimat yang membuat istri merasa aman. Aku ada buat kamu. Kamu penting buat aku. Aku hargai semua kerja keras kamu. 2 kalimat yang harus dihindari. Kamu lebay. Apa sih masalahnya? Gitu doang. Ah, kamu gampang marah. Apa kurangnya aku? Kalimat seperti ini mematikan kehangatan. 3 cara meminta tanpa terlihat menuntut. Bukan, kok kamu nggak mau sih? Tapi, aku kangen kedekatan kita. Aku ingin lebih sering dekat sama kamu. Untuk, saya buat versi panjang agar durasinya pas. Hari 1. Pelukan 8 detik. Hari 2. Pujian spesifik. Hari 3. Bantu pekerjaan rumah. Hari 4. Quality time 20 menit. Hari 5. Sentuhan non-intim. Hari 6. Dengarkan curhat tanpa memotong. Hari 7. Bawakan kejutan kecil. Hari 8. Tanyakan apa yang bisa dibantu. Hari 9. Berikan waktu istirahat untuk istri. Hari 10. Katakan, aku bangga sama kamu. Hari 11. Ajak keluar berdua. Hari 12. Pijat ringan pundak. Hari 13. Buatkan makanan, minuman kesukaan. Hari 14. Malam khusus Deep Talk 30 menit. Jika Anda mengikuti ini, perubahan hubungan hampir pasti terjadi. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kesehatan hari ini bersama saya, Dr. Rahayu. Ingat, istri akan meminta duluan bukan karena trik, melainkan karena ia merasa aman, dicintai, dihargai, dekat secara emosional.
tidak terbebani, dan semua itu bisa Anda bangun mulai hari ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Saya Dr. Rahayu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu episode berikutnya ya.